Kunci keempat, imajinasi jalan menuju kesuksesan. Kebanyakan orang melihat sesuatu sebagaimana adanya dan bertanya mengapa itu bisa terjadi. Sementara saya mengimajinasikan segala sesuatu yang belum pernah ada dan saya katakan mengapa tidak mungkin. George Bernard Shaw. Segala hal yang kita raih hari ini adalah imajinasi dan impian yang kemarin kita lakukan. Bila Anda sejenak merenungkan kalimat di atas, perhatikan semua yang Anda nikmati di sekitar Anda. Bangunan megah, pesawat luar biasa canggih, perahu, telepon, komputer, faksimili, televisi, dan radio. Merupakan impian dan imajinasi orang-orang di masa lalu. Impian dan imajinasi merupakan titik awal untuk mencapai semua kesuksesan yang kita harapkan. Imajinasi dan impian kita merupakan sesuatu yang tak mengenal batas. George Bernard Shaw menuturkan, imajinasi merupakan titik awal dari segala penemuan. Albert Einstein berkata, imajinasi lebih berharga daripada pengetahuan. Francis Bacon juga mengatakan, imajinasi dapat menciptakan dunia. Peninju asal AS Muhammad Ali pernah diwawancarai salah satu stasiun televisi. Dia ditanya tentang bagaimana caranya menjadi petinju legendaris. Ali menjawab, sudah lama saya belajar bahwa seseorang tak cukup hanya bermodalkan kemampuan, tapi dia juga harus memiliki limpahan imajinasi dan impian. Pendiri Federal Express atau FedEx, Fred Smith, dulunya merupakan mahasiswa Universitas Yale di AS. Dalam salah satu mata kuliah, para mahasiswa diminta membuat konsep yang menggambarkan imajinasi dan impian mereka. Smith membuat konsep detail tentang sebuah perusahaan yang mengirimkan paket ke seluruh penjuru dunia di masa yang akan datang. Menurut para dosennya, itu angan-angan belaka yang tidak mungkin terwujud. Mereka berdalih bahwa tidak selamanya orang membutuhkan pelayanan seperti ini. Smith menulis impiannya itu di dinding dan mulai menjalankannya. Awalnya dia mengirimkan 8 paket kiriman. 4 di antaranya dikirimkannya sendiri. Pada mulanya memang dia mengalami banyak kerugian sehingga menjadi bahan ejekan teman-temannya. Namun dia merasa yakin dengan hasil pemikirannya itu. Dia terus berupaya sampai akhirnya dia mendirikan Federal Express yang hasilnya mencapai miliaran rupiah. Semua ini dimulai dengan imajinasi dan impian. Walt Disney awalnya membuat animasi di rumahnya. Saat itu dia menjalaninya bersama mitra usahanya, tapi perusahaannya cepat bangkrut. Disney pun menjual semua miliknya dan membeli sebuah tiket untuk pergi ke California. Saat itu dia hanya membawa uang $40. Selain impiannya, dia membuat perusahaan baru di sana. Di tempat hijrahnya, dia menghadapi berbagai kendala yang mesti dipecahkan. Saat itu dia 2 kali menderita lemah otot. Dia berupaya meminjam uang dari para teman-temannya, tapi selalu gagal. Orang-orang di sekitarnya mulai mengejeknya, tapi dia pantang menyerah dan terus berusaha mewujudkan impiannya yang akhirnya benar-benar terwujud. Nominal yang dia peroleh saat ini mencapai triliunan rupiah. Dia pernah mengatakan pada dirinya sendiri, yang kau impikan pasti bisa kamu wujudkan. Ilmuwan pernah meneliti sejumlah mahasiswa dalam beberapa fase saat mereka tidur. Ketika para mahasiswa berada di fase sedang bermimpi atau REM, Rapid Eye Movement, ilmuwan membangunkan para mahasiswa. Begitu tidur kembali, para mahasiswa tidak bisa lagi melanjutkan mimpinya mereka. Setelah 4 malam, para mahasiswa berada dalam kondisi sangat gelisah.
sehingga para ilmuwan menghentikan eksperimen mereka. Dari eksperimen di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa bermimpi merupakan bagian yang sangat penting bagi kita sebagai manusia, karena dapat membantu kita merasakan keseimbangan dan ketenangan. Kita juga membutuhkan mimpi di alam sadar kita. Kita harus membebaskan segala impian kita dari setiap belenggu, karena imajinasi merupakan titik awal segala sesuatu. Saya pernah menyaksikan sebuah berita di televisi tentang sekelompok biksu Cina yang duduk di ruangan sangat dingin, nyaris tanpa pakaian. Tubuh mereka hanya dililit selendang sebanyak 7 lapis. Dengan mengimajinasikan suhu panas di tubuh mereka, mereka berhasil menaikkan suhu sampai derajat yang mampu mengeringkan selendang di tubuh mereka. Jadi, betapa hebat kekuatan imajinasi itu. Dalam salah satu pelatihan penguasaan ego diri, saya mengajarkan materi terkait kepada para peserta. Mereka yang belum pernah menerapkan cara memotivasi diri mampu membelah papan kayu setebal 2 inci. Itu bisa dilakukan hanya dengan kekuatan imajinasi mereka. Saya minta mereka memejamkan mata, membantu mereka membayangkan papan kayu, kemudian membelahnya dengan tangan mereka. Hanya dengan imajinasi mereka mampu melakukannya setahap demi setahap. Selanjutnya saya minta mereka membuka mata dan hasilnya sama seperti yang diharapkan, papan itu terbelah. Segala sesuatu selalu berawal dari pikiran. Ketika Anda membayangkan diri Anda sebagai orang sukses, berpotensi dan mampu mewujudkan segala yang Anda inginkan dan meyakininya sepenuh hati, maka segala impian Anda akan menciptakan kekuatan dalam diri Anda. Daya pikir alam bawah sadar Anda yang tak terbatas akan membantu Anda mewujudkan semua yang Anda impikan. Apa impian Anda saat ini? Apakah yang Anda harapkan lebih banyak daripada yang ada di muka bumi ini? Bisa jadi impian Anda berawal dari cara Anda melakukan pekerjaan tertentu, berpetualang ke penjuru dunia, menulis buku, atau bahkan melakukan penemuan yang berasal dari gagasan dalam pikiran Anda. Anda harus selalu sesegera mungkin melakukan apa yang ada dalam pikiran Anda. Banyak pemikiran besar lenyap sebelum menghasilkan sesuatu yang bernilai. Ada 2 hal pokok yang dapat menghalangi Anda mewujudkan impian Anda. Pertama, sesuatu yang diistilahkan dengan ujian yang menipu. Hal seperti itu bisa terlihat saat Anda mengunjungi kebun binatang. Di sana Anda melihat seekor ular yang sangat di depan kandang tertulis berbahaya. Tapi terlintas keraguan dalam diri Anda. Bagaimana mungkin hewan sangat indah ini bisa mematikan? Hubungannya dengan kita sebagai manusia, ujian yang menipu tak akan pernah datang dari pihak musuh, tapi justru dari orang-orang di sekitar kita dan yang selalu memperhatikan kita. Baik itu sahabat, tetangga, maupun anggota keluarga kita sendiri. Ini bisa terjadi karena mereka memunculkan faktor-faktor yang dapat menghilangkan atau menggagalkan pemikiran-pemikiran cemerlang. Bisa saja mereka mengejek bila kita mencoba mewujudkan impian kita itu. Ini juga dialami orang-orang berpotensi yang semangat dan impiannya dipatahkan. Orang-orang di sekitar kita mengecam impian kita secara sadar. Mereka sadar dapat mengubah keinginan dan keyakinan kita. Meskipun nasihat dan anjuran mereka berasal dari hati yang tulus. Tak sedikit yang kemudian kecewa dan menderita. Sama halnya dengan seekor ular yang di luar tampak indah, tapi ternyata berbisa di dalamnya. Kedua, yang dapat menghalangi Anda mewujudkan impian Anda adalah diri Anda sendiri. Dalam bukunya Power Talk, Robert Seller menuturkan, satu-satunya hal yang membuat segala impian Anda menjadi mustahil adalah diri Anda sendiri.
Pernahkah Anda ingin melakukan sesuatu, tapi diri Anda sendiri berkata, "Tidak, saya tak bisa melakukannya." Anda membiarkan diri Anda meninggalkan impian Anda. Sebenarnya, apa yang dapat menghalangi Anda, saya, atau siapapun untuk mewujudkan impian kita masing-masing? Jawabnya hanya dua kata: merasa aman. Dua kata itu merupakan ungkapan terhadap segala sesuatu yang beberapa kali kita praktikkan dalam waktu yang cukup lama. Kita merasakan ketenangan manakala kita melakukannya lagi di kesempatan yang berbeda. Seandainya kita memiliki gagasan atau impian di luar wilayah merasa aman, kita akan merasa tidak nyaman dan menjadi gelisah. Kita berupaya menghindari suatu pekerjaan baru karena ingin menghindari kegelisahan dan hilangnya rasa nyaman dalam diri kita. Boleh jadi orang-orang akan berkata bahwa gagasan Anda tidaklah bermanfaat dan memberikan segudang alasan mengapa gagasan Anda tidak bisa terwujud. Tapi Anda sendirilah yang punya kemampuan menerima atau menolak apa yang dikatakan kepada Anda. Dalam bukunya It Only Takes a Minute to Change Your Life, Willie Julie menuturkan, seandainya Anda bisa membuat suatu impian, menanamnya dalam relung kalbu Anda, dan tidak membiarkan masuk sedikit pun kekhawatiran yang bisa meretakkan impian Anda itu, tidak mustahil impian Anda akan terwujud dan mengubah jalan hidup Anda. Ketika berusia 6 tahun, saya punya dua impian. Pertama, saya ingin menjadi juara tenis meja nasional Mesir. Saya selalu mencermati berita harian seputar turnamen tenis meja di Iskandaria, kota tempat saya tinggal. Saya selalu menyaksikan setiap turnamen. Saya datang lebih awal dan pulang akhir. Saya selalu memperhatikan para juara, baik gaya maupun metodenya saat bertanding. Saya pun bermimpi menjadi seperti mereka. Setelah beberapa tahun, saya memutuskan untuk coba bergabung dengan klub tenis meja. Saya mengikuti tes di lebih dari 20 klub, tapi semua menolak saya. Akhirnya salah seorang pelatih berkata kepada saya mau melatih kamu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tanya saya. Kamu harus mengikuti latihan selama 6 jam sehari. Syarat ini mesti kamu lakukan selama setahun penuh. Kamu tak boleh mengikuti turnamen sebelum saya memutuskan kamu pantas mengikutinya. Saya menerima syarat itu tanpa ragu. Selanjutnya, saya melakukan latihan-latihan fisik dan mental. Hanya dalam waktu 6 bulan, pelatih saya berkata, "Sekarang saya mengizinkan kamu mengikuti turnamen." Saat itu hanya 2 turnamen yang tersisa. Meski semua orang meragukan kecakapan saya menjuarai kedua turnamen tersebut. Pada waktu-waktu berikutnya saya menyabet gelar juara dalam setiap turnamen dan akhirnya menjadi juara nasional Mesir. Kemudian saya dikirim ke turnamen internasional di Jerman Barat. Saat itu saya mewujudkan impian pertama saya dengan penuh percaya diri dan keyakinan bahwa saya mampu mewujudkannya. Kedua, saya bermimpi menjadi seorang direktur utama hotel bintang 5 meski harus berpetualang ke penjuru dunia. Ketika duduk di bangku sekolah, guru-guru bertanya tentang cita-cita para siswanya. Saya selalu menjawab akan menjadi seorang direktur utama hotel bintang 5. Namun semuanya menertawakan saya. Setiap orang di sekitar saya berupaya mematahkan tekad saya. Tapi saya terus memelihara impian saya dan selalu berusaha mewujudkannya. Dulu saya selalu melakukan permainan drama dengan teman-teman saya. Kami berimajinasi sedang berada di hotel, di mana saya selalu berperan sebagai direktur utama hotel tersebut. Saya pun mulai menyiapkan diri untuk peran sesungguhnya. Diawali dengan mempelajari bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Saya senantiasa membaca buku yang berkaitan dengan bidang perhotelan. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya
di sejumlah hotel berbintang. Di sana saya menyaksikan orang-orang yang datang dan menginap di sana. Sikap para pekerja dalam posisi beragam dan karakteristik mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Pada 1970 saya mulai belajar di akademi. Hari pun terus berlalu. Pada 1975 saya dan istri saya Amal berimigrasi ke Kanada. Baru 4 hari di sana saya mendapatkan pekerjaan di sebuah hotel sebagai pencuci piring. Di hotel itu saya menjadi pencuci piring terbaik. Pada suatu kesempatan direktur utama hotel memanggil saya. Di kantornya saya berkata, "Tuan, saya punya kabar gembira dan kabar duka." "Baik, saya akan mendengar kabar gembira terlebih dahulu," jawabnya. Kemudian saya mengatakan kepadanya, "Saya akan menjadi seorang direktur utama." "Hebat," dia menanggapi. "Lalu apa kabar dukanya?" "Saya akan mengambil alih kantor Anda ini," jawab saya sambil tersenyum. Berita itu cepat menyebar. Para karyawan mulai melecehkan dan menertawakan saya karena saya dianggap hanya menghayal. Hari-hari berikutnya saya bekerja dengan sangat tekun dan giat. Saya mempelajari bidang perhotelan di sebuah akademi khusus di Montreal. Saya senantiasa bekerja dan belajar. Saya membaca buku-buku yang terkait dengan perhotelan. Saya juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diikuti direktur utama. Pada 1986 saya menduduki posisi direktur utama salah satu hotel bintang 5. Saya pun mewujudkan impian kedua saya. Imajinasi terbaik adalah imajinasi yang memiliki kekuatan dan bisa mewujudkan impian Anda menjadi suatu kenyataan. Eleanor Roosevelt mengatakan, "Masa depan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki impian indah. Karena itu, mulailah dari sekarang untuk menciptakan atau menyusun impian. Mimpikanlah impian yang sangat tinggi seperti Goethe pernah berkata. Jangan bermimpi dengan mimpi-mimpi kecil, karena mimpi-mimpi kecil tak punya kekuatan yang dapat mendorong pelakunya. Berikut ini beberapa kiat yang bisa mengembangkan kekuatan impian Anda. Catatlah 4 impian yang ingin Anda wujudkan. Susunlah skala prioritas Anda, dimulai dari yang terpenting sampai yang paling tidak penting. Carilah tempat yang tenang, nyaman, dan tak bisa diganggu siapapun selama 15 menit. Bernapaslah sepuas Anda dan sedalam mungkin. Penuhilah ruang-ruang paru-paru Anda dengan udara dan kemudian keluarkanlah. Saat Anda mengeluarkannya, keluar pula segala kegelisahan dari tubuh Anda. Duduklah di tempat yang sangat tenang, lalu pejamkan kedua mata Anda. Berkonsentrasilah pada tiap bagian dalam tubuh Anda dan bayangkan Anda sedang menuruni 10 buah anak tangga. Tiap anak tangga yang Anda turuni membuat Anda merasa semakin tenang. Di anak tangga ke-10, tinggalkan jiwa Anda dan rasakan ketenangan total serta bebaskan diri Anda dari segala kegelisahan. Di anak tangga ke-9, rasakan kedamaian dan ketenangan yang lebih. Di anak tangga ke-8, ketenangan Anda kian bertambah. Di anak tangga ke-7, rasakan ketenangan yang lebih. Di anak tangga ke-6, rasakan kenyamanan yang lebih. Di anak tangga ke-5, rasakan rihat yang dahsyat. Di anak tangga ke-4, rasakan ketenangan yang jauh lebih besar. Di anak tangga ke-3, rasakan kenyamanan yang jauh lebih besar. Di anak tangga kedua, rasakan rihat yang jauh lebih dahsyat. Di anak tangga pertama, Anda berada dalam ketenangan dan kedamaian total. Bayangkan sebuah pintu di depan Anda. Bukalah pintu itu dan perhatikan cahaya yang memancar dari balik pintu itu. Itulah cahaya masa depan Anda. Lewatilah pintu itu dan jalani kehidupan masa depan Anda guna mewujudkan tujuan Anda. Teruslah berjalan menjalani masa kehidupan Anda sampai akhirnya Anda mencapai tempat dan waktu yang bisa mewujudkan impian-impian Anda.
Perhatikanlah di mana Anda saat itu, siapakah orang-orang di sekitar Anda, pakaian apa yang sedang Anda kenakan. Perhatikan segala hal yang Anda lihat dan dengar. Ketika Anda berhasil mewujudkan impian itu, apa yang Anda katakan kepada diri Anda. Perhatikan perasaan Anda, denyut napas Anda, udara yang menyelimuti Anda, dan suhu ruangan yang Anda tempati sekarang. Rasakan semuanya dengan anggota tubuh Anda. Sekarang buatlah bayangan untuk diri Anda sendiri setelah mampu merealisasikan target yang Anda harapkan. Perbesarlah gambar itu dan jadikan gambar itu sangat dekat dengan Anda. Sertakan berbagai warna pilihan Anda dalam gambar itu. Berikanlah energi pada gambar itu dengan cara menarik napas dalam-dalam dan kemudian hembuskan pada gambar yang Anda bayangkan. Lakukan cara ini selama 3 kali. Perhatikan gambar itu melayang di atas Anda. Sekarang biarkanlah gambar itu. Ketika itulah Anda berhasil mewujudkan impian Anda. Hitunglah garis kehidupan Anda untuk saat ini. Perhatikan seperti apa gambar keinginan Anda di masa depan nanti. Luangkanlah waktu sesaat. Berterima kasihlah pada keadaan bawah sadar Anda. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan potensi untuk mewujudkan impian Anda. Pejamkanlah kedua mata Anda untuk menaiki tangga. Pada setiap langkah Anda akan memiliki kekuatan dan kepercayaan yang semakin membesar. Anda juga merasa semakin tegar. Anak tangga pertama, kepercayaan diri Anda bertambah. Anak tangga kedua, energi Anda bertambah. Anak tangga ketiga, kepercayaan pada diri Anda dan pada kekuatan Anda untuk mencapai kesuksesan bertambah pesat. Anak tangga keempat, energi Anda akan lebih besar. Anak tangga kelima, energi Anda kian membesar. Anak tangga keenam, kepercayaan, kekuatan, dan energi Anda makin membesar. Anak tangga ketujuh, energi dan kepercayaan Anda kian membesar. Anak tangga kedelapan, kekuatan dan energi Anda semakin membesar. Anak tangga kesembilan, energi Anda telah menjadi sangat besar. Anak tangga ke-10, bukalah kedua mata Anda, hadirkan segala pengetahuan, kepercayaan, dan energi yang Anda perlukan untuk mewujudkan impian Anda. Saya ucapkan selamat kepada Anda karena saat ini Anda telah melewati latihan menciptakan kekuatan diri guna menciptakan masa depan yang gemilang. Teruslah lakukan latihan ini semampu Anda dengan disertai impian Anda, karena latihan ini akan memberikan mukjizat dalam kehidupan Anda seperti yang terjadi pada diri saya. Mulailah dari saat ini dan bermimpilah dengan impian yang luar biasa besar. Bacalah biografi orang-orang sukses, selamilah kesuksesan yang mereka raih. Bayangkan diri Anda berhasil mewujudkan impian Anda itu. Waspadalah terhadap segala pencuri yang merenggut segala impian Anda. Waspadalah terhadap Jangan beri kesempatan pada siapapun, apapun, bahkan diri Anda sendiri untuk melenyapkan segala impian Anda itu. Tinggalkan khayalan Anda yang melayang di udara, karena khayalan Anda punya kekuatan besar yang dapat membantu mengubah garis kehidupan Anda. Percayalah kepada diri Anda sendiri dan selalu mengulangi kalimat, dengan kemampuan saya mampu menciptakan kesuksesan bagi saya. Saya mempercayai kemampuan yang saya miliki. Dengan melakukan itu semua, insya Allah Anda akan mencapai derajat tertinggi. Ingatlah selalu motivasi berikut ini. Hiduplah setiap saat seakan menjadi akhir dari kehidupan Anda. Hiduplah dengan selalu membawa keyakinan dan harapan. Hiduplah dengan semangat, cinta, dan perjuangan. Hargailah hidup Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.